Semua penuturan tentang masa lalu juga berkaitan dengan mengalami momen itu. Jadi mengapa dia menceritakan kisah Musa kepada saya? Satu, jika Anda bertanya kepada saya, siapa yang paling memahami Musa? Jawabannya adalah seorang pembunuh yang dipenjara karena membunuh seseorang. Ini dalam arti tertentu adalah interpretasi sekuler atau kultural dari kitab suci. Jadi kitab yang kamu sebut suci sebenarnya memperoleh kesuciannya dengan menafsirkan dunia yang tidak suci. Artinya, kitab suci mendapatkan kesuciannya dengan menguduskan sesuatu yang tidak suci dan kekuatannya berasal dari situ. Sayangnya, kondisi dunia saat ini berada tepat di titik yang berlawanan 180 derajat dari masyarakat yang disebut surga dalam Al-Quran. Lalu apakah hal itu mungkin terjadi? Sebenarnya agama itu sendiri adalah kemungkinan, doa adalah kemungkinan. Kemungkinanlah yang menghubungkan kita dengan kehidupan. Halo para penonton yang terhormat, selamat datang di Istanbul Okulu. Hari ini kita akan membahas tentang sistem referensi ganda dalam Al-Quran. Narasumber kita hari ini adalah Profesor Dr. Syaban Ali Düzgün. Selamat datang Pak Profesor. Terima kasih. Apa kabar? Terima kasih. Anda sendiri? Terima kasih banyak. Allah kebaikan. Terima kasih Pak Profesor. Kami ingin melanjutkan pembicaraan tentang Al-Quran. Menurut Anda, apakah mungkin ada sistem pemahaman yang dapat menangkap masa lalu, masa depan, dan masa kini dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran? Luar biasa. Sebenarnya Anda memulai dengan menekankan waktu. Jadi kita memiliki sebuah kitab yang kita harapkan dapat memberikan perspektif tentang masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Sekarang, dalam hubungan kita dengan kitab-kitab atau pesan ilahi, terkadang kita bisa saja memiliki ekspektasi yang berlebihan atau membebani secara berlebihan. Maksud saya kitab seperti apa ini sebenarnya? Pada akhirnya, ini hanyalah sebuah kitab. Sebelum itu, ia adalah sebuah seruan. Dan dalam hakikat sebuah seruan, tujuannya adalah memberikan solusi kepada manusia pada zamannya. Jika ada masalah atau kebuntuan di sana, maka seruan itu bertujuan untuk mengatasinya. Apakah ini yang diharapkan? Artinya setidaknya kita bisa membicarakan sebuah seruan yang memprioritaskan permasalahan pada saat ia ditulis, atau jika kita berbicara tentang kitab suci, maka seruan itu memprioritaskan masalah-masalah pada masa turunnya wahyu, lalu kita bisa membahas proses bagaimana seruan itu menjadi sebuah kitab. Tapi apa sebenarnya harapan kita? Karena kita mengatakan bahwa melalui sebuah kitab suci dan melalui kitab suci itu sendiri, ada satu entitas yang memiliki pengetahuan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan tanpa keraguan sedikit pun mengenai apa yang akan terjadi. Maka diharapkan entitas ini akan menghasilkan sebuah peta konsep yang mempertimbangkan semua kategori manusia yang ia sapa, kategori berpikir, kategori perasaan, baik masa lalu, sekarang, maupun masa depan. Oleh karena itu, sebenarnya harapan kita tidak berlebihan, harapan kita tidak terlalu besar. Karena jika kita menyebut penulis dalam konteks kitab suci sebagai yang ilahi, maka kita akan memperbaikinya seperti itu. Tetapi ketika saya membaca karya dari penulis manapun, dengan harapan yang besar, saya ingin harapan itu terpenuhi. Oleh karena itu, ketika saya membuka dan melihat sebuah kitab ilahi, saya juga ingin menemukan kesedihan saya tentang masa lalu, dan Al-Quran menyebutkan hal ini. Misalnya, orang-orang beriman tidak memiliki kesedihan tentang masa lalu mereka. Ada upaya untuk membersihkan masa lalu, yang mana masa lalu dalam kehidupan manusia adalah kenangan dan ingatan kita. Ingatan ini, kenangan ini, baik secara pribadi, secara sosial, sebagai bangsa, maupun sebagai peradaban, bisa saja terbentuk dari trauma maupun dari kemenangan. Benar kan? Pada akhirnya kehidupan itu memang penuh dengan naik turun. Kita menyebutnya kehidupan yang ritmis. Peradaban dan masyarakat pun menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan persis seperti hari-hari dan musim-musim.
Inilah teori sosial. Artinya, sebagaimana fajar menyingsing dari senja atau sebagaimana kita melihat tanda-tanda sebelum matahari terbenam, semua orang mengalami hal ini secara ritmis. Artinya, ada kegelapan, ada juga cahaya. Pak, kalau kita pikirkan seperti ritme jantung, kalau tidak ada naik turun itu, kalau garisnya lurus saja, itu berarti hidup pun sudah berakhir. Ada sebuah keteraturan yang ritmis. Di alam pun ada keteraturan ritmis ini. Dalam sejarah juga ada keteraturan ritmis ini. Dalam kehidupan pribadi saya pun ada keteraturan ritmis ini. Jadi pertama-tama hal ini yang diajarkan kepada kita. Artinya ada naik dan turun. Oleh karena itu ketika kita melihat ke masa lalu, ke memori dan kenangan, Al-Quran mengajarkan agar peristiwa-peristiwa yang melukai dan menyakiti kita di masa lalu tidak dibawa ke hari ini, tidak dijadikan beban bagi hari ini, dan mengatakan bahwa mereka tidak membawa kesedihan masa lalu, lalu menutup lembaran itu. Dari sudut pandang filsafat sejarah, manifestasi Allah sebagai kekuatan yang menyertai sejarah, sebagai kekuatan penuh hikmah, merupakan sebuah tawaran kebijaksanaan kepada kelompok yang menjadi sasarannya. Jangan sekali-kali membawa beban masa lalu ke hari ini dan menyumbatnya. Jangan memblokir hari ini. Lalu bagaimana dengan masa depan? Bagi saya, masa depan hanya ada sebagai sebuah ranah kemungkinan. Al-Quran memandang masa depan sebagai sebuah ranah harapan. Saya tidak mengatakan umid, harapan, karena umud lebih luas cakupannya, penggunaannya lebih jangka panjang. Ia menawarkan sebuah harapan. Oleh karena itu, ada satu hal yang selalu saya katakan tentang Al-Quran. Al-Quran bukanlah sebuah gudang data bagi kita. Jadi jika saya tidak dapat menemukannya, saya akan pergi ke sana dan membukanya dan melihat apakah saya dapat menemukannya. Bukanlah sebuah gudang data seperti itu. Alasan utama seseorang terikat pada Al-Quran dan pada yang menurunkannya, yaitu yang ilahi, adalah janji-janji yang diberikan. Karena saya pun bisa menjanjikan banyak hal kepada Anda, namun saya bisa gagal memenuhi janji-janji saya, bisa saja tidak mampu mewujudkannya. Sedangkan jika Allah yang berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Manusia bisa saja mengingkari, bisa menunjukkan kelemahan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kedua, dia juga memiliki kekuatan untuk mewujudkan janjinya. Oleh karena itu, hal yang membuka pintu menuju agama, yang membawa seseorang ke gerbang agama, di atas segalanya adalah janji-janji itu. Lalu apa itu masa depan? Masa depan bagi kita adalah sebuah harapan, dan di sana tidak ada kekhawatiran. La raiba fih, sama sekali tidak akan ada kekhawatiran dan keraguan. Jadi melalui Al-Quran, kita telah menyelesaikan dua hal, dua sayap kita. Kita telah membicarakan masa lalu dan masa depan. Ada penawar, ada penjelasan untuk kesedihan kita di masa lalu. Di masa depan pun ada sesuatu yang dijanjikan kepada kita. Akhirat mungkin, surga mungkin, ada janji masa depan untuk hal-hal yang lebih indah. Ada janji tentang masyarakat yang lebih baik. Jadi mari kita bahas ini sebentar, Bu Fatma. Maksudnya, pembicaraan Al-Quran tentang surga bisa dianggap sebagai sebuah simulasi. Jadi, ketika membicarakan surga, itu adalah permintaan untuk membangun yang serupa di dunia ini. Artinya, lebih dari sekadar fakta, ia memberikan nilai pada hal itu. Oleh karena itu, surga adalah tempat abadi yang akan kita tuju setelah mati di akhirat. Namun, membangun yang serupa di sini adalah tugas kemanusiaan kita di dunia ini. Paling sederhana, misalnya dikatakan bahwa di surga, perasaan dendam, kebencian, dan iri hati telah dicabut dari dalam diri manusia terhadap satu sama lain. Sekarang bayangkan masyarakat tempat Anda tinggal mencapai standar sedemikian rupa sehingga orang-orang tidak saling iri hati, tidak saling menjatuhkan. Maksud saya, ini bukan hanya untuk masyarakat Turki tempat Anda tinggal. Sayangnya, kondisi dunia saat ini justru berada di titik yang benar-benar berlawanan. 180 derajat dari masyarakat surga yang digambarkan dalam Al-Quran. Lalu, apakah hal ini mungkin terjadi? Agama itu sendiri adalah kemungkinan. Doa adalah kemungkinan. Kemungkinanlah yang mengikat kita pada kehidupan. Bisa juga terjadi dengan cara yang berbeda, kemungkinanlah yang mendorong kita untuk bertindak. Jika tidak, ketika kamu menganggap momen saat ini sebagai sesuatu yang mutlak, ketika kamu terjebak pada saat ini, itu berarti semua harapanmu telah hilang.
Jadi coba pikirkan seperti ini. Misalnya ketika Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, momen itu tidak menjadi mutlak di sana, tidak membeku karena dia keluar dari sana dan peristiwa itu berkembang ke tempat lain. Nabi Muhammad misalnya mengalami kebuntuan di Gua Sur. Beliau mengalami kesempitan yang kemudian menjadi tema dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun momen itu tidak menjadi mutlak, tidak membeku di sana. Karena dari sana bisa keluar. Nah itu Definisi memutlakkan momen. kita tidak akan memutlakkan momen. Jadi sekarang hal yang diberikan Al-Quran kepada para pendengarnya adalah kehidupan. Semuanya mengalir secara dinamis, tugasmu adalah mengikuti aliran kehidupan ini. Cukup jangan menghalangi. Jadi kata sebeha atau tasbih yang kita sebutkan dalam Al-Quran itu benar-benar berarti mengalir, benar-benar mengalir. Kamu akan melihat ini ketika membaca filsafat Muhammad Iqbal. Bahkan pada partikel atom terkecil yang membentuk alam semesta, dia menyebutnya aku. Karena semuanya melayani aliran itu. Dia diberi peran dalam aliran tersebut. Ia tidak menghalangi aliran tersebut. Jadi kini kesedihan masa lalu telah diangkat, harapan untuk masa depan diberikan, dan kita dimotivasi untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Namun saya katakan masa lalu kini hanyalah sebuah ingatan, sebuah kenangan. Tidak ada kemungkinan untuk kembali, tidak ada kemungkinan untuk mengembalikannya secara temporal. Masa depan pun belum ada. Hanya ada rencana dan keinginan. Itulah yang membimbing kita. Ada kekhawatiran yang mendorong kita untuk berhati-hati dan sebagainya. Jadi pada akhirnya kita hanya memiliki satu hal yang nyata di tangan kita, yaitu saat ini. Kita memiliki waktu nyata di antara yang sudah tiada dan yang belum datang. Ahmad Ziauddin Gumishanavi menyebutnya sebagai sekarang yang abadi. Sekarang yang abadi. Yaitu waktu nyata yang merangkum dan mengumpulkan masa lalu dan masa depan di dalam dirinya. Jadi kita sebagai individu yang aktif saat ini, sebagai subjek sejarah, hanya bisa menjadi makhluk yang dapat bertindak sendiri. Artinya, Allah tidak akan turun ke bumi dan memberi makan orang yang kelaparan di sini. Itu bertentangan dengan hukumnya. Kalau tidak, aku tidak akan ada. Jadi bahasa Al-Quran, seluruh keinginan sang orator adalah untuk mempengaruhi makhluk yang ia ajak bicara dengan cara tertentu. Pertama-tama ke dunia pikiran. Jadi apa yang benar, apa yang salah. Sebuah perasaan kepastian. Ia akan menanamkan keraguan ke dalam seluruh pikirannya. Dengan perasaan kepastian ini, ia akan menghilangkan keraguan-keraguan itu. Seseorang yang telah mencapai keyakinan pasti tentang suatu hal akan mulai bertindak. Pertama-tama kepastian. Tidak boleh ada keraguan. Setelah itu, agar Anda bisa bertindak, ia mulai berbicara pada dunia perasaan Anda. Sebenarnya ini pedagogi. Jadi pertama-tama kita memberi kebenaran pada kita, pada murid. Artinya, mendukung orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, akan membawa kedamaian sosial. Itu menyelamatkan orang-orang tersebut dari kemelaratan. Apakah kita sepakat tentang hal ini, teman-teman? Ya, kita sepakat. Ini adalah pengetahuan yang pasti. Setelah itu, kita masuk ke dunia perasaan kita. Kita katakan bahwa ini akan meningkatkan persaudaraan kita. Ini membangun ikatan batin antara kita dan mereka. Dengan menyentuh perasaan ini, saya membangun ikatan emosional sedemikian rupa sehingga murid berkata, kalau begitu mari kita pergi, cari beberapa orang yang membutuhkan Pak, dan kita bantu mereka. Agar kalian bisa bertindak, kalian harus melalui proses ini. Proses kepastian, proses pikiran, dunia perasaan atau proses hati, lalu proses tindakan. Tidak ada kebalikannya. Artinya, agar kalian bisa bertindak, kalian harus mengikuti proses ini. Itulah sebabnya Al-Quran terlebih dahulu menghilangkan semua keraguan yang ada pada lawan bicaranya, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun akhirat. Dengan semua kategori yang bisa kalian bayangkan, pertama-tama Al-Quran membentuk pola pikirnya. Setelah itu, ia turun ke dunia perasaan, lalu mengubah kehidupan melalui tindakan. Saat melakukan hal ini, yang kami maksud adalah sistem ganda yang kami jadikan judul. Yang kami sebut sistem ganda adalah sebagai berikut. Istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Quran umumnya adalah istilah gaib, istilah metafisik. Mari kita beri contoh selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan akhirat? Jika Anda bertanya kepada orang biasa, apa itu akhirat? Dia akan mengatakan bahwa itu adalah kehidupan setelah kematian. Ini benar, tapi merupakan definisi yang tidak lengkap. Kami katakan begini, pada satu ujung dari sebuah kata yang bersifat metafisik, di ujung lainnya ada fisik. Pada satu ujung dari sebuah kata yang ada Allah, di ujung lainnya ada manusia.
Pada satu ujung dari sebuah kata yang ada akhirat, di ujung lainnya ada dunia. Jadi tugas kita adalah akhirat. Baik, akhirat. Kehidupan yang akan kita jalani setelah kematian. Tapi akhirat juga sekaligus adalah apa yang terjadi setelah momen saya saat ini. Saya sedang berbicara tentang sebuah kata yang bersifat duniawi. Sebuah kata yang bersifat duniawi. Ini dalam satu arti adalah penafsiran sekuler atau kultural dari kitab suci. Artinya, kitab yang kamu sebut suci, kitab suci itu justru memperoleh kesuciannya dengan menafsirkan dunia yang tidak suci. Jadi kitab suci memperoleh kesuciannya dengan menguduskan sesuatu yang tidak suci dan kekuatannya berasal dari situ. Artinya, jika seseorang yang lapar tidak diberi makan, maka nama Allah sebagai pemberi rezeki tidak akan terwujud. Oleh karena itu, nama pemberi rezeki terwujud dengan memberi makan seseorang, dengan menyentuh dunia. Itulah sebabnya metafisika berutang pada dunia fisik. Yang ingin saya tekankan dalam sistem dualitas ini ada di sini. Anda juga biasanya mendefinisikan konsep-konsep melalui lawannya. Jadi jika ada sebuah penegasan, Anda mendefinisikannya melalui penyangkalannya, melalui kata yang berlawanan, dan dengan cara ini menjadi jauh lebih mudah dipahami. Anda juga mengatakan bahwa Al-Quran sebaiknya dibaca dengan referensi ganda seperti ini, baik fisik maupun metafisik, di sini atau di sana. Jadi, kita telah melihat masa lalu dan masa depan melalui hal-hal ini. Kita juga membicarakan tentang hari ini, tetapi di zaman modern, lebih banyak ditekankan untuk tetap berada di saat ini, menjalani momen yang digambarkan secara lebih positif dan sangat dianjurkan. Dikatakan bahwa manusia harus selalu hidup di saat ini, carpe diem, menikmati momen, dan bahwa hal ini jauh lebih penting, sering dianjurkan dan dikatakan. Bagaimana Anda memandang hal ini dalam konteks Al-Quran? Jadi, apa pendapat Anda tentang pandangan yang mengatakan bahwa Al-Quran hanyalah kisah masa lalu dan tidak terlalu relevan untuk hari ini atau masa depan? Anda tahu carpe diem, menikmati momen itu juga punya bagian kedua, memento mori. Artinya ingatlah juga akan kematian. Sekarang saya benar-benar mendukung apa yang Anda katakan tadi. Artinya mari kita jalani momen ini. Tidak ada perdebatan sama sekali tentang itu. Semua kisah tentang masa lalu juga sebenarnya bertujuan untuk menjalani saat ini. Jadi mengapa kisah Musa diceritakan kepada saya? Siapa yang paling bisa memahami Musa? Jika Anda bertanya kepada saya, itu adalah seorang narapidana yang dipenjara karena membunuh seseorang. Ya, bagaimana mengambil nyawa seseorang bisa memicu pergolakan batin, maksud saya, apa yang dialami karakter Raskolnikov dalam karya Dostoyevsky, rasa bersalah itu. Jadi setelah membunuh para saudari itu, rasa bersalah yang ia rasakan menunjukkan bagaimana seorang pembunuh berhadapan dan berdamai dengan dirinya sendiri di dalam batinnya. Sekarang, proses yang dialami seorang pembunuh setelah melakukan pembunuhan adalah kisahnya, masa lalunya. Namun, lihatlah pada momen itu, masa lalu yang memengaruhi satu saat. Al-Quran menceritakan kisahnya, kisah Nabi, atau lebih tepatnya, Al-Quran menceritakan kisah Musa kepada Nabi. Kenapa? Karena dia sendiri akan mengalami peristiwa-peristiwa serupa, memiliki pengetahuan tentang kisah suatu peristiwa sebelum mengalaminya, sebenarnya merupakan sebuah langkah antisipasi yang ketika dihadapkan pada situasi itu akan mengembangkan kategori kesabaran, melihatnya sebagai sebuah ujian dan menunjukkan bahwa pasti akan ada jalan keluar dari sana. Dalam hal ini, kita sangat banyak memanfaatkan pemikiran Jung, Gustav Jung, baik sebagai psikiater maupun psikolog. Jung mengatakan begini, katanya, saya banyak belajar dari kejahatan. Sekarang perhatikan, saya banyak belajar dari kejahatan. Kalimatnya dalam tanda kutip, ada sebuah wadah di sini yang berfungsi untuk mengambil langkah antisipasi dan tetap waspada agar kejahatan yang dialami orang lain tidak menimpa diri Anda. Al-Quran tidak menceritakan seluruh akumulasi pengetahuan umat manusia karena Al-Quran bukanlah buku sejarah. Al-Quran tidak memiliki kepentingan dengan kronologi seperti itu. Al-Quran menceritakan kepadamu peristiwa-peristiwa yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Kalau tidak, dalam sejarah ada peristiwa-peristiwa yang bahkan tidak terbayangkan oleh manusia. Artinya sebagian besar dari apa yang diceritakan dalam tragedi Yunani itu tidak pernah terjadi dan juga tidak akan pernah terjadi. Seperti peperangan antar dewa, seorang dewa menculik putri dewa lain, dan sebagainya. Lalu ada kutukan-kutukan. Tapi ada pesan yang harus kita ambil, ada contoh di sana. Tragedi Yunani adalah tragedi. Namun dalam kehidupan manusia,
Itu adalah tragedi-tragedi yang sangat sulit masuk ke dalam kehidupan manusia. Kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran adalah peristiwa-peristiwa yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan masing-masing dari kita. Artinya Musa bisa terwujud dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Ya, Musa pernah membunuh seseorang, saya juga bisa saja membunuh. Pada akhirnya dia memang membunuh. Dan Nabi Yusuf, peristiwa-peristiwa yang dialaminya seperti kasus pencurian, apa yang terjadi pada saudaranya Bunyamin, semua itu adalah hal-hal yang bisa saja terjadi di Mesir dan di tempat lain. Sekarang, semua penuturan ini, maksud saya begini. Mengapa Al-Quran begitu banyak menceritakan kisah, menyampaikan cerita-cerita? Semua ini diceritakan agar dapat memberikan pencerahan bagi kehidupan manusia yang hidup di masa kini, yang kita sebut carpe diem. Oleh karena itu, harapan akan masa depan, penghilangan kesedihan masa lalu, dan sebagainya. Sistem ganda yang saya maksud ini saat ini disebut sebagai metafisika imanen. Metafisika imanen. Artinya semua istilah yang kita gunakan dalam metafisika yang bersifat mendasar, struktural, dan memiliki unsur struktur seperti keadilan, kebebasan, kejujuran, kesetaraan. Semua kata ini adalah kata-kata metafisik. Semuanya bersifat metafisik. Kita tidak menciptakan kata-kata ini. Ini adalah kata-kata yang sudah ada sebelumnya. Namun jika Anda membicarakan kata-kata ini tanpa mengaitkannya dengan dunia Anda sendiri, maka kata-kata metafisik ini hanya melayang-layang di udara. Misalnya kejahatan metafisik, kejahatan adalah sebuah konsep metafisik. Tetapi ketika kata kejahatan itu Anda turunkan ke dunia Anda sendiri, namanya menjadi ketidakadilan, namanya menjadi penindasan. Dan pelakunya berkeliaran di sana, Anda melihatnya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah peristiwa buruk, kita mulai menafsirkannya. Apa yang terjadi di sini? Sebenarnya, kejahatan ini sudah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak, kalimatmu sudah salah sejak awal. Ini bukan kejahatan. Ini bukan kejahatan. Begitu kamu menyebutnya kejahatan, kamu justru menutupi masalahnya. Karena jelas pada akhirnya pertanyaannya akan mengarah ke mengapa Allah mengizinkan kejahatan atau mengapa Dia menciptakannya sehingga kamu mengabaikan pelakunya. Padahal kerangka konseptual yang seharusnya kamu bahas di sini adalah ini. Para pelaku ketidakadilan, korupsi, dan penindasan ini, lihat, kita sedang berada di dunia. Ini adalah metafisika imanen. Kata metafisika, kata kejahatan, saya pindahkan ke dunia ini dengan nama kezaliman. Dan pelakunya jelas, hukumannya juga jelas. Itu pun saya yang menetapkan, saya yang menentukan sebagai umat manusia. Oleh karena itu, ketika kita menyebut kitab suci membangun dunia yang sekuler. Dunia yang suci, dunia seperti itu tidak ada. Tetapi kesuciannya didapat ketika ia membangun dunia di sini. Kalau tidak, kesucian itu juga hanya kesucian, menggantung di udara. Yang perlu kita tanyakan adalah seberapa besar sebenarnya kitab-kitab ini, kitab-kitab suci dengan peta konsepnya benar-benar berpengaruh di dunia kita, di dunia tempat kita hidup. Tidakkah orang-orang akan bertanya, begitu banyak nabi, begitu banyak kitab suci, begitu banyak teori moral, begitu banyak filsuf moral, lalu hasilnya apa? Pada akhirnya, di zaman Jean-Jacques Rousseau, Akademi Dijon mengadakan sebuah lomba. Pertanyaannya adalah, umat manusia telah menghasilkan begitu banyak ilmu pengetahuan, begitu banyak budaya dan seni. Apakah semua itu membawa manfaat bagi umat manusia atau justru membawa keburukan? Sekarang Jean-Jacques Rousseau menjawab pertanyaan ini. Menurutnya, itu tidak membawa manfaat bagi umat manusia, justru sebaliknya membawa keburukan. Dia berkata, tangan dan kaki kita dirantai, tapi rantai itu ditutupi dengan bunga-bunga. Sekarang, mengapa seorang filsuf, seorang pemikir mengeluh tentang hal ini? Begitu banyak kemajuan ilmiah. Kita paham bahwa kita sangat mahir dalam mengumpulkan begitu banyak pengetahuan. Tapi kita tidak bisa menempatkan kebijaksanaan di samping pengetahuan itu. Kita telah menghasilkan begitu banyak pengetahuan, tapi kita melewatkan kemana pengetahuan ini akan membawa kita, artinya kita mengabaikan pemikiran. Maka setiap individu berhak untuk mengajukan pertanyaan ini. Mengapa di dunia yang diturunkan begitu banyak kitab suci, masih ada begitu banyak ketidakadilan? Mengapa masih ada begitu banyak korupsi? Mengapa masih begitu banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan? Nah, kita paham bahwa kita sama sekali tidak kekurangan pengetahuan. Bahkan kita kelebihan. Lalu entah Al-Quran memberiku pengetahuan tentang masa lalu atau tidak, aku tidak terlalu peduli dengan itu.
Mengapa diberikan begitu banyak pengetahuan? Apa yang kamu katakan itu tidak ada artinya. Kalau diberikan sedikit pengetahuan, apa bedanya? Kalau diberikan banyak pengetahuan, apa bedanya? Yang jadi soal adalah apakah itu mendorongmu untuk bertindak atau tidak. Al-Quran bukanlah sumber informasi, melainkan sebuah performa. Artinya, ia berusaha mengarahkanmu pada tindakan. Kalau tidak, ia akan memberimu daftar hal-hal yang harus dilakukan. Pergi dan lakukan ini. Mengapa sampai 600 halaman begitu banyak kata-kata yang disampaikan kepadamu? Mengapa begitu banyak argumen yang diajukan? Seluruh intinya adalah membentuk seseorang yang dengan dunia perasaan yang aktif pada saat ini, ingin berkomunikasi dengan orang lain, memiliki kemampuan empati yang berkembang, dan mampu merasakan bersama, membangun momen, membangun saat ini. Sayangnya kita memandang agama hanya sebagai daftar kewajiban seperti urutan ibadah dan menganggapnya hanya sebatas itu. Jadi hanya dengan melakukan ibadah dan kewajiban. Bahkan itu pun adalah sebuah disiplin untuk membangun momen, sebuah disiplin. Jadi bahkan ibadah pun adalah disiplin untuk mewujudkan individu yang aktif dan dinamis pada saat ini. Ibadah itu indah dan itu akan dilakukan. Tapi itu bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya Ketika kamu menganggapnya hanya sebatas itu, saya menyebutnya sebagai ketidakbersejarahan. Bukan ketidakberuntungan, tapi ketidakbersejarahan. Artinya di luar sejarah. Nah, pada saat itu Anda akan terpaksa hanya berputar di tempat. ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Anda kembali memberikan informasi yang sangat berharga, terutama dalam hal membaca Al-Quran dengan sistem referensi ganda. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita telah membahas tentang membaca Al-Quran dengan sistem referensi ganda. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetaplah sehat.